Anak ini tidak sengaja memecahkan gelas anggur. Sang ayah melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal seumur hidup. Dia menarik putrinya ke samping dan memarahinya jika dia tidak duduk diam, ia harus pulang rumah. Hasilnya, pesta belum berakhir, anak itu telah menghilangkan. Putrinya telah hilang selama sehari. Kim Jin tiba-tiba menerima panggilan telepon. Pihak lain hanya mengatakan anaknya aman dan segera menutup telepon. Polisi menduga ini bukan kasus penghilangan, tapi kasus penculikan. Kerabat berada di rumah Kim Jin dan menunggu sepanjang hari namun masih tidak menerima telepon dari penculik. Pasangan itu tenggelam dalam keputusasaan. 0:33, telepon akhirnya berdering. Seorang wanita aneh tiba-tiba menelepon untuk meminta telepon. Kim Jin kesal dan tidak ingin berdebat, jadi dia menutup telepon. Semenit kemudian telepon berdering lagi, kali ini penculiknya. Tapi dia hanya berkata bahwa putrinya akan kembali besok lalu menutup telepon. Waktu panggilan terlalu singkat, polisi tidak dapat menemukan posisinya. Tapi yang mengejutkan semua orang, penculiknya tidak menyebutkan uang tebusan. Kim Jin tidak bisa sabar, ia mulai membagikan brosur mencari putrinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat pesan yang dikirim wanita itu sebelumnya. Dia memintanya untuk mengembalikan teleponnya. Kehabisan cara, harus mengikuti. Kim Jin mengirim brosur ke gadis itu. Pada saat inilah telepon berdering lagi. Semua orang keluar. Staf pengiriman melihat terlalu banyak orang jadi ia melarikan diri. Ia segera naik motor untuk pergi. Semua orang melihat kotak kertas bersama-sama, suasananya menjadi sunyi senyap. Tak bisa paham. Penculik mengatakan putrinya akan kembali hari ini. Kotak ini pasti tak biasa. Mereka memiliki perasaan buruk. Memang, ketika kotak itu dibuka, ada jari berdarah di dalamnya. Sang ibu putus asa. Karena perban di atasnya, baru kemarin dia menempelkan dirinya pada putrinya. Melalui tes DNA, jari itu benar-benar milik putri mereka. Yang lebih tragis adalah jari ini tidak lagi memiliki respons kehidupan. Dengan kata lain jari itu dipotong setelah putri mereka meninggal. Mendengar ini, pasangan itu menangis kesakitan. Sang ibu segera pingsan. Tanpa diduga, Kim Jin menerima pesan dari istrinya di malam hari. Dia tidak tahan kehilangan putrinya dan melompat dari jembatan untuk bunuh diri. Aliran air cepat, tubuhnya tidak ditemukan. Hanya 48 jam telah berlalu, Kim Jin telah kehilangan dua orang yang paling dia cintai. Dia tidak tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dia memanjat jembatan tempat sang istri bunuh diri. Sekarang adalah jam 10:33 malam pada tanggal 10 September. Ponselnya tiba-tiba mendapat pesan teks. Kim Jin membukanya, itu wanita yang meminta telepon lagi. Ia akan meletakkan ponselnya, pesan lain dikirim. Wanita itu bilang ia telah bertemu dengan anaknya. Kata ini telah membuat Kim Jin bangun. Penculiknya belum tertangkap, bagaimana dia bisa mati dengan mudah. Ia menelepon wanita itu untuk membuat janji untuk berbicara tatap muka. Dua orang yang duduk berseberangan, tapi seperti tidak bertemu. Aeri ingin mendapatkan kembali ponselnya dan Kim Jin hanya ingin menanyakan informasi putrinya. Aeri buru-buru terus menelepon tapi tidak bisa. Kim Jin tenggelam dalam rasa sakit kehilangan istri dan anaknya. Ia menulis sebuah teks yang mempertanyakan Aeri. Hidup ini tidak cukup tragis atau mengapa masih mengingkari janji kepada saya? Dua orang yang duduk di meja yang sama namun harus menunggu selama 3 jam. Pada akhirnya, mereka kecewa dan memutuskan untuk pulang. Aeri bergegas ke rumah sakit tetapi menemukan ibunya hilang. Ia telah mencari sepanjang hari tapi tidak ada berita. Pukul 10:33 malam itu, dia tiba-tiba menerima SMS pagi dari Kim Jin. Kamu punya banyak waktu luang, mengapa kamu berbohong padaku? Saat ini, Aeri marah banget. Dia menunggu selama 3 jam namun Kim Jin mengatakan dia tidak datang. Yang satu kehilangan ibunya, yang lain kehilangan istrinya. Keduanya marah dan berdebat. Aeri marah dan berkata kalau dia tahu Kim Jin penipu. Dia tidak akan membantunya memasang brosur untuk menemukan anak yang hilang. Bahkan tanggal putrinya hilang juga salah. Aku juga membantu mengubah September menjadi Agustus. Kamu pasti tak bisa menemukan anak. Kim Jin baru saja mendengar, Iai marah banget, siapa penipunya?
Keduanya menutup HP dan menelan amarah mereka. Keesokan harinya Kim Jin menerima berita dari kantor polisi. Polisi telah menemukan pengiriman malam itu. Tapi setelah diperiksa, dia awalnya bukan penculik. Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak dapat menemukan tubuh putrinya, mereka menduga bahwa dia mungkin tidak akan hidup. Mendengar kata-kata ini sepertinya kembali ke mimpi buruk yang tertekan. Tidak peduli berapa banyak usaha yang ia lakukan, itu masih sia-sia. Dia mengangkat telepon dan memutar ulang rekaman percakapan dengan penculik. Dia mencoba mencari bukti. Tidak sengaja mendengar rekaman percakapan antara dia dan Airi. Ia bisa mendengar suara aneh di telepon. Dia dengan cepat memundurkan dan mendengarkan dengan cermat. Itulah ramalan TV bahwa badai akan tiba pada tanggal 8 Agustus. Gimana bisa? Sekarang September, mengapa berita melaporkan badai Agustus? Jadi dia bergegas ke kedai kopi untuk mencari petunjuk. Coba temukan brosur yang Airi sebut. Dinding penuh dengan brosur, yang tidak memiliki brosur mencari orang. Tepat ketika dia hendak pergi, angin sepoi-sepoi meniup, membuat kertas itu muncul. Brosur itu muncul di bawah. Tanggal putrinya hilang telah diperbaiki dari September hingga Agustus. Hal ini membuat ia bingung banget. Ternyata, Airi tak berbohong. Pada saat inilah sebuah pemikiran berani muncul di kepalanya. Ia menelpon kepada Airi. Ini adalah panggilan telepon ke masa lalu. Airi pada tanggal 13 Agustus menerima telepon dari Kim Jin pada tanggal 13 September. Kim Jin langsung bertanya, hari ini hari apa? Apakah Anda harus hidup di bulan Agustus? Airi pikir Kim Jin mengalami sakit jiwa jadi ia menelepon untuk menanyakan omong kosong. Airi marah banget. Kalau bukan, tanggal 13 Agustus hari ini hari berapa? Saat ini, Kim Jin telah paham. Ia tinggal di tanggal 13 September tepat 1 bulan kemudian di mana Airi tinggal. Dengan kata lain, dia hidup sebulan sebelum Airi. Sekarang selama Airi setuju untuk membantu, dia bisa menyelamatkan istri dan putrinya. Namun Airi pikir Kim Jin hanya berkata omong kosong aja. Jadi ia menutup HP. Mencari selamanya untuk menemukan sedikit harapan, Kim Jin pasti tidak akan menyerah. Ia terus menelpon. Perhatikan waktu, nanti sangat penting. Baru nyampe 34 menit, HP di kedua sisi udah gak bisa hubung lagi. Dia harus membuat Airi percaya padanya. Kim Jin punya ide. Langsung kirim jackpot lotre tanggal 15 Agustus ke Airi. Teman Airi berbohong bahwa dia bisa mengandalkan teknologi untuk menemukan lokasi ibunya. Tetapi ia harus memberikan informasi pribadi dan juga rekening bank. Karena mau menemukan ibu. Airi telah percaya padanya. Saat dapat pesan dari bank, Airi baru tahu ia telah dibohong. Tidak hanya dia kehilangan ibunya kali ini, uangnya juga ditipu. Ia hanya bisa menangis dalam hujan keras. Ia kebetulan melihat jackpot lotre lagi. Dia tiba-tiba teringat pesan yang dikirim Kim Jin. Dia membandingkan dua angka, itu 100% sama. Ia bingung banget. Keduanya menelpon lagi. Airi berkata jika Kim Ji membantunya menemukan teman jahat itu dan juga uang yang ditipu, ia akan percaya pada Kim Jin. Keesokan harinya, Kim Jin meminta temannya yang seorang polisi untuk membantu menyelidiki keberadaan temannya Airi. Ia tahu berita yang terkejut. Ternyata pada September, Airi telah membubut temannya, jadi ia sedang berada di penjara. Akhirnya, Kim Jin telah bertemu dengan Airi di penjara. Pada malam hari tanggal 17 Agustus Airi, berdasarkan lokasi yang disediakan oleh Kim Jin, menemukan teman yang buruk. Begitu mereka bertemu, mereka bertengkar hebat. Temannya diam-diam mengambil batu itu. Airi mengeluarkan belati yang sudah ada di pinggangnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?